Oke. Oke, saya mulai ya. Kedengeran nggak suara saya? Kedengeran ya? Kedengeran nggak? Suara saya Kedengeran, kedengeran nggak? Pak. Oke, sip. Saya lanjut ya. Baik, saya mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi hari ini kita lanjut ke minggu kedua ya tentang pemrograman mobile yang khususnya mata kuliah ini khususnya nantinya kita menggunakan Android Studio sebagai toolsnya. Jadi materi hari ini kita bahas bagaimana sih cara OS mobile itu seperti apa sih. Terus saya juga akan mengulang Java ya, pemrograman Java sedikit ya, mengulang sekilas balik Java. Nah, jadi Android sendiri dia menggunakan bahasa pemrograman Java. Artinya kalau kalian udah punya basic di Java, insya Allah bisa lah menggunakan Android ini, sebenarnya bisa, nggak terlalu sulit sih sebenarnya. Yang penting kalian sering mengasah kemampuan kalian, sering melakukan terus-menerus eksekusi coding. Nah, insya Allah bisa lah pemrograman mobile ini bisa. Oke, saya lanjut. Nah, karakteristik mobile device ada beberapa. Yang pertama adalah portable, artinya perkembangan device mobile ini bisa dibawa kemana-mana karena saking kecilnya ya. Karena kan HP zaman sekarang tuh makin kecil ya, jadi mudah dibawa. Beda kalau zaman dahulu. Kalau zaman dahulu kan perkembangan mobile atau telepon itu kan pakai gagang ya, pakai pakai kabel ya, wire ya, pakai kabel. Nah, kalau sekarang udah menggunakan kayak GSM, ya tinggal dibawa kemana-mana. Kemudian dia berukuran kecil, kemudian dia wireless communication. Jadi kalau dulu belum bisa menggunakan internet ya, kalau zaman dulu ya. Kalau zaman dahulu mobile device-nya hanya bisa untuk menelpon, untuk SMS kalau zaman dahulu. Kalau sekarang kan enggak. Karena ada perkembangan wireless communication, orang bisa browsing, bisa internet, bisa buka YouTube, bisa buka Facebook, maupun buka browser-browser ataupun buka Google gitu, atau maupun aplikasi-aplikasi internet lainnya. Kemudian memorinya, kalau dulu memang terbatas ya, kalau sekarang ini memorinya sudah makin besar ya, ukurannya semakin besar sekarang ini. Kemudian yang terakhir ada virtual assistant. Nah, virtual assistant ini ya kayak Google tadi, misalkan kita mau kemana nih, mau cari makanan bakso nih misalkan. Kita tinggal menggunakan virtual assistant, nanti di sistemnya itu tersebut nanti kalau seperti Google ya, Google Search ya, yang menggunakan voice ya. Nah, nanti si asisten ini bakal mengasih tahu nih informasi nih, oh, lokasi yang terdekat dari Anda untuk makan bakso itu di sini, di sini. Kemudian saya mau cari lagi nih yang dekat dengan rumah misalkan, dengan harga segini misalkan. Nah, nanti si asisten tanda kutip ya, asisten ini bakal ngasih tahu nih, oh, yang direkomendasi dengan harga segini, dengan lokasi yang paling dekat, posisinya di sini. Nah, itulah virtual assistant. Jadi sekarang ini pembantu itu ibaratnya virtual. Pembantu itu virtual. Jadi nggak kelihatan fisiknya, tapi secara virtual gitu, membantu secara virtual. Kemudian pengertian sistem operasi mobile. Jadi inilah OS-OS yang ada zaman sekarang ya. Kalau BlackBerry mungkin udah hilang ya, kalau BlackBerry ya, sama Windows Phone mungkin masih ada mungkin. Nah, kalau Android yang sekarang lagi booming ya, sama iOS. iOS ini dia nggak sembarang orang yang bisa menggunakan iOS. Karena kenapa? Karena iOS sendiri merupakan sistem operasi yang agak mahal ya, tanda kutip ya. Jadi untuk mendevelop aplikasi iOS juga dia memerlukan license, dan license-nya itu berbayar rata-rata. Beda kalau Android. Kalau Android ini dia gratis. Jadi dia bersifat open source, bisa diakses oleh siapapun, bisa dikembangkan oleh siapapun. Dan untuk mengcoding sebuah aplikasi Android untuk menggunakan toolsnya ini tidak berbayar. Beda kalau iOS. Kemudian kalau Windows Phone, kalau zaman dulu belum ada Android ya mungkin lagi booming-boomingnya, tapi untuk saat ini mungkin udah mulai hilang ya, karena kan banyak kan orang beralih ke Android ya, atau enggak iOS ya. Apalagi BlackBerry, kalau zaman dulu adanya namanya BB Messenger ya, itu paling booming dulunya. Sebelum ada Android ya, paling booming BB Messenger. Nah, namun untuk saat ini kemungkinan besar BlackBerry itu udah ditinggalin orang ya kebanyakan ya. Yang paling banyak saat ini Android sama iOS. Kemudian
Software utama yang digunakan untuk manajemen dan kontrol, dia melakukan eksekusi terhadap hardware dan mobile device secara langsung. Jadi ini arsitektur Java Micro Edition. Mohon ya yang para peserta yang lainnya di mute ya ininya ya. Apa namanya tuh audionya di mute. Biar nggak kedengaran ya, di mute dulu. Oke udah ya. Kemudian di mute dulu, mohon di mute dulu bagi yang belum di mute. Oke udah ya. Ya, kemudian ini adalah arsitektur platform Java Micro Edition. Nah, jadi ini ada yang nama CDC configuration-nya ya. Configuration-nya ada CDC, ada CLDC. CDC itu Connected Device Configuration, kemudian ada CLDC. Kalau CLDC ada limitnya, ada batasannya. Kemudian ada profile library yang terdiri MIDP 1.0, ini berbasis tag. Kalau kemudian MIDP 2.0, ini berbasis multimedia. Jadi zaman dulu ya, sebelum adanya Android, orang-orang banyak kan menggunakan Java Micro Edition untuk melakukan pemrograman mobile dulunya. Kemudian ada yang namanya Midlet. Nah, Midlet ini aplikasi Java Micro Edition menggunakan teknologi MIDP. Nanti dia bisa start aplikasinya, nge-pause aplikasinya, menghilangkan destroy aplikasinya. Jadi kalau dulu orang menggunakan Java Micro Edition. Nah, ini anunya nih, apa namanya, arsitekturnya ya. Ada application itu di layar utama. Kemudian profile optional package OM API ini layar kedua. Kemudian untuk library Java virtual to machine untuk koneksi ke mesin itu di layar 3. Kemudian yang terakhir itu device operating system. Jadi menggunakan operating system di layar yang paling bawah. Kemudian kalau ini arsitektur iOS. Kalau iOS itu ada Cocoa Touch, ada Media, ada Core Service, ada Core OS. Nah, kalau Cocoa Touch layer, ini lapisan touch berisi kunci, kerangka kerja untuk membangun aplikasi iOS. Jadi Cocoa Touch ini yang digunakan untuk ngedevelop aplikasinya. Jadi ada Cocoa Touch, ada Media, ada Core Service, ada Core OS. Kemudian ini arsitektur Android, yang layar pertama adalah aplikasi. Aplikasi itu bisa ada home-nya, ada kontaknya, ada phone-nya, ada browser-nya, dan lain-lain. Kemudian di layar kedua ada application framework, ada activity manager, Windows manager, ada content provider, ada view system dan sebagainya. Kemudian di layar ketiga itu ada yang namanya library sama Android runtime. Bagaimana sih virtual machine Dalvik-nya, seperti bagaimana sih prosesnya? Nah, itu di layar 3. Nah, kalau di library misalkan SQLite, bagaimana sih koneksinya ke database-nya seperti apa? Security-nya bagaimana menggunakan SSL dan sebagainya. Kemudian ada yang namanya Linux kernel, ini yang posisi yang paling bawah ya, paling bawah di mana dia berhubungan dengan OS biasanya. Nah, itu ada display driver, ada keypad driver, ada kamera driver, WiFi driver. Jadi bagaimana sih menghubungkan antara hardware dengan WiFi. Nah, itu menggunakan WiFi driver, terus dengan kamera, misalkan kamera driver, keypadnya bagaimana. Nah, itu menggunakan keypad driver dan seterusnya. Jadi Android terdiri dari tumpukan layar perangkat lunak yang berbasis Linux. Jadi dia berbasisnya Linux. Jadi ada application framework, terus layar yang ketiga ada libraries, ada Android runtime, yang terakhir adalah Linux kernel. Kemudian di layar application. Nah, di layar application itu ada home, ada kontak, ada phone, ada browser dan lain-lain. Nah, ini application itu di layar utama. Jadi ketika si user ataupun pengguna aplikasi, nah itu di layar utama. Aplikasi apa yang bakal diakses sama dia. Nah, itulah di layar utama application. Ada home, ada kontak, ada phone, ada browser, misalkan ada apa lagi, misalkan menu untuk ke web, misalkan ya silakan. Nah, layar application dan widget ini adalah layar pertama pada OS. Jadi ini merupakan layar pertama ya, layar pertama daripada OS. Kemudian ini layar kedua yang disebut dengan layar application framework. Ada activity manager, ada Windows manager, ada content provider, ada view system. Kemudian saya lanjut. Ada libraries, ini layar ketiga. Nah, libraries ini bagaimana sih kita menggunakan library yang ada di Android? Nah, ada yang namanya SQLite nantinya. SQLite ini gunanya adalah
untuk mengkoneksikan ke database. Bagaimana sih mengkoneksikan ke database Windows ke mobile, ke mobile. Kemudian SSL, bagaimana sih untuk mensecure keamanan dari sebuah aplikasi. Kemudian ada yang namanya WebKit, bagaimana sih membuat sebuah WebKit, library WebKit kita panggil, nanti kita pelajari. Nah, kemudian ada di layar ketiga juga yang dinamakan Android Runtime. Bagaimana sih si Android ini proses Android ke mesinnya seperti apa? Nanti belajarnya kan di sini. Di sini. Kemudian yang terakhir adalah di layar Linux. Nah, layar Linux ini adalah yang paling bawah. Di layar paling bawah. Nah, di layar bawah ini adalah ada WiFi driver, ada keypad driver, ada flash memory dan sebagainya. Nah, ini di layar ke terakhir nih, layar keempat. Nah, ini berhubungan ke OS biasanya, ke operating system. Jadi dia ada 4 layar ya. Oke. Sebentar ya, ini ya, saya copy ini ya, sebentar ya, ini ya, ada ini sebentar. Saya lagi ngopi file dulu sebentar ya. Oke. Di mana? Apa tadi? Lab, oke ini ya. Oke. Oke, saya lanjut ya. Oke, ini layar Linux yang ada di posisi yang ke bawah, paling bawah ya. Yang ini berhubungan ke Linux kernel. Nah, Linux kernel ini ntar mengatur bagaimana sih processing, memory, resources, driver, dan sistem lainnya yang berhubungan dengan file-file system. Nah, ini Android. Nah, Android itu merupakan fitur perangkat keras yang bisa pertama ada touchscreen. Jadi Android itu ya bisa touchscreen nih. Kalau zaman dulu kan perkembangan mobile itu dia hanya bisa kayak pakai keypad aja kalau zaman dulu ya. Kalau sebelum ada Android ya cuman pakai keypad. Nah, kemudian berkembang Nokia. Nah, Nokia itu kalau waktu dulu tuh udah mulai Windows Phone kalau nggak salah atau Windows saya lupa. Nah, itu udah bisa touchscreen nih kalau zaman dulu ya. Nah, sekarang kalau di Android ini rata-rata berbasis touchscreen. Jadi ketika kita ngeklik menu ataupun ngeklik browser atau ngeklik aplikasi atau ngeklik Instagram, tinggal klik aja tuh aplikasinya tuh. Dia kan layar sentuh kan, bisa diputer-puter, bisa di apa lagi ya, dikecilin, dibesarin misalkan tinggal kayak gini, dikecilin misalkan gini dibesarin misalkan. Terus yang kedua dia mempunyai fitur GPS. Bagaimana sih si Android ini dengan Android ini kita bisa mendetek lokasi. Contohnya kayak aplikasi Grab atau Gojek kan. Nah, dengan aplikasi GPS ini si tukang ojeknya tanda kutip atau drivernya itu dapat tahu nih lokasi si penyebutannya di mana gitu. Nah, itu menggunakan GPS. Atau kita mau order makanan ya, kita mau makan bakso nih misalkan ya. Cuacanya hujan nih ya, tinggal order aja lewat aplikasi Android, tinggal kita klik, nanti si pengantarnya ngantar makanannya ke tempat kita. Tapi yang jelas ya bayar ya, jangan jangan sampai kita order tapi nggak bayar gitu kan. Nah, itulah kegunaan GPS. Kemudian ada yang namanya accelerometer, kecepatan untuk mendeteksi suatu suhu misalkan, atau kecepatan untuk mendeteksi sensor-sensor lain. Kemudian ada yang namanya SD card. Nah, SD card ini tempat penyimpanan sebuah memori. Misalkan kita punya fotonya, banyak sekali foto-foto yang ada di di medianya misalkan ya. Nah, kita bisa menyimpan dengan SD card. Jadi fitur-fitur perangkat keras Android itu dia bisa touchscreen yang pertama, yang kedua dia ada GPS, bagaimana sih mendetek sebuah lokasi, kemudian accelerometer, dan yang terakhir adalah SD card, tempat penyimpanannya seperti apa gitu. Nah, kalau perangkat keras iOS, dia punya iOS tersendiri, operating system tersendiri.
Jadi dia menggunakan OS tersendiri kalau iOS dan pengembangannya nih agak lumayan berlisensi. Dan rata-rata programmer iOS ini lebih mahal dibandingkan Android. Kenapa? Ya karena gunain tools-nya juga berbayar kok, apalagi apalagi yang ngodingnya kan lebih mahal. Makanya perangkat iOS ini dikatakan lebih mahal lah, apa ya, programmer yang lebih mahal ya, gajinya lebih besar dibandingkan yang Android. Oke, ini security-nya inskripsi. Kalau dia BlackBerry dia menggunakan inskripsi device BlackBerry Enterprise Serve. Kemudian kalau Windows Phone dia menggunakan inskripsi AES, SH1, SH256, HMAC SH1, HMAC SH256 gitu kalau Windows Phone. Kemudian kalau iOS dia punya inskripsi sendiri dan rata-rata kalau iOS ini jauh lebih aman dibandingkan Android. Kenapa? Karena security-nya dia menjamin kualitas security-nya. Nah, dia menggunakan iOS 4, kemudian inskripsinya dia menggunakan AES 256 untuk menginskripsi semua data-data yang tersimpan di memori. Kemudian kalau Android, Android dia punya inskripsi AES128, terus JBC SH256. Jadi ini inskripsi ya, inskripsi sebuah security suatu mobile ya. Jadi kalau BlackBerry punya tersendiri, Windows Phone juga tersendiri, dan yang lain juga tersendiri. Oke, kemudian saya lanjut lagi. Kemudian pemrograman mobile. Pemrograman mobile ini apa sih? Pemrograman mobile adalah pemrograman yang ditujukan untuk pembuatan aplikasi di perangkat mobile. Kalau pemrograman desktop berarti perangkatnya perangkat desktop. Perangkat mobile. Nah, kemudian menerapkannya di handphone atau laptop. Untuk diterapkannya di mobile atau di laptop. Kemudian beberapa faktor utama yang mempengaruhi pemilihan bahasa pemrograman tertentu. Yang pertama adalah keseluruhan strategi pengembangan aplikasi. Nah, itu kita bisa menggunakan natif, atau cross platform, atau hybrid, atau sebagainya. Jadi kita untuk melakukan pengembangan aplikasi, misalkan saya mau natif nih, Android saja misalkan ya silakan. Atau kita cross platform, artinya kita bisa diakses di device ataupun di OS lainnya bisa, atau hybrid misalkan, nanti kita pelajari. Kemudian faktor yang kedua skill set dari tim pengembang. Jadi masing-masing pengembang ini punya skill atau keterampilan masing-masing ya, harus mempunyai skill di bidangnya. Misalkan kalau Android ya Android, kalau iOS ya iOS. Kemudian sasaran pengguna aplikasi dan dukungan platform yang dipilih, kemudian kebutuhan khusus aplikasi, kemudian kategori aplikasi apa yang akan kita buat, apakah games atau B2B, business to business ya, atau B2C, business to customer atau lainnya. Jadi inilah faktor-faktor utama dalam mempengaruhi pemrograman tertentu. Misalkan kalau game ya, kalau game misalkan saya mau menggunakan Unity misalkan, ya silakan Unity. Atau mau menggunakan aplikasi apa ya, misalkan untuk B2B, saya menggunakan misalkan koneksi antara eh, pemrograman web misalkan ya dengan mobile misalkan, saya kolaborasi misalkan, atau saya menggunakan menggunakan platform apa misalkan, nah itu bisa. Jadi tergantung kitanya nantinya, kita menggunakan apa. Kalau game misalkan mau menggunakan Unity misalkan. Kemudian, oh ini udah kelewat sebentar, kelewat. Cek. Kemudian saya kelewat, saya kepencet tadi. Oh ini. Kemudian bahasa pemrograman apa yang sesuai dengan pemrograman aplikasi mobile. Ya ini tergantung kebutuhan kita sih. Kalau misalkan kita menggunakan mobile tapi kita terkoneksi dengan aplikasi server misalkan ya. Kita bisa menggunakan misalkan .NET atau apa ya, atau Python atau yang lainnya atau PHP dan sebagainya. Jadi kita bisa kolaborasi. Namun untuk aplikasi mobile yang kita pelajari kita menggunakan Android ya, Android. Nah, Android ini bahasa pemrograman yang digunakan adalah pemrograman Java. Jadi kalau di semester 3 ya, semester ketiga kalian udah belajar Java, nah di aplikasi mobilenya juga sebenarnya skill dari kalian di semester 3 itu kepakai di semester ini. Kemudian ini adalah sistem operasi mobile dan bahasa pemrogramannya.
Kalau misalkan Java Micro Edition, jadi pengembangan mobile di zaman dahulu ya, sebelum adanya Android, sebelum adanya Nokia, itu menggunakan bahasa pemrograman Java Micro Edition, J2ME kalau dulu ya. Jadi sebelum adanya BlackBerry, nah itu menggunakan Java Micro Edition. Kemudian ah, untuk Windows Phone, ya itu menggunakan bisa C++, C Crash, atau VB.NET kalau untuk pemrograman Windows Mobile. Nah, kalau misalkan BlackBerry dia menggunakan Java, Android juga Java bahasa pemrogramannya. Nah, kalau iPhone dia menggunakan Swift. Swift atau Objective-C. Jadi untuk mengembangkan aplikasi iPhone dia menggunakan bahasa pemrograman Swift atau Objective-C. Namun untuk mata kuliah ini kita khusus di Android, kita menggunakan Java. Sebenarnya codingannya tuh hampir-hampir sama sih kode-kodenya. Cuman yang paling penting itu adalah logika, cara berpikir kalian bagaimana membuat sebuah sistem tersebut agar berjalan sesuai dengan harapan. Kalian mau ngembangin di aplikasi iPhone menggunakan Swift sebenarnya hampir sama juga di Android. Cuman bedanya cuman sintak aja sih, sintaknya aja sih. Yang paling penting adalah kerangka kalian, cara berpikir kalian untuk membuat aplikasi tersebut. Misalkan saya mau membuat aplikasi kayak semacam kayak Gojek ya, misalkan bisa order makanan, bisa apa namanya tuh, bisa menjemput penumpang misalkan. Nah, sama aja sih sebenarnya mau pakai Java, mau di Android maupun di iPhone sebenarnya hampir sama. Cuman yang bedanya logikanya aja sih. Sintak kode-kodenya hampir-hampir sama lah ibaratnya. Yang penting adalah logika cara berpikir kalian bagaimana si fitur-fitur itu sesuai gitu, sesuai dengan kebutuhan. Kemudian ada yang namanya komponen alat bantu pengembang. Yang pertama ada hardware. Hardware apa sih? Hardware itu perangkat keras yang digunakan untuk mendevelop sebuah aplikasi. Nah, kalian harus mempunyai komputer development. Kemudian kalian harus punya mobile device. Nah, tujuan mobile device ini kalian untuk mengecek kira-kira aplikasi yang saya buat ketika saya running itu udah berjalan belum di device-nya. Udah ada masalah nggak kira-kira? Misalkan ketika saya running ya, saya uji coba nih di device-nya ada masalah nggak? Makanya ada dua komponen ini dalam hardware yang sangat diperlukan. Yang pertama adalah komputer development. Kalian harus punya laptop ataupun desktop ataupun laptop lah ya untuk mendevelop sebuah aplikasi tersebut. Kemudian yang kedua kalian harus punya mobile device. Nah, tujuannya apa? Tujuannya untuk mengecek. Sebenarnya di komputer development bisa aja sih kita menggunakan emulator ya. Kita menggunakan emulator, kita running nih misalkan. Namun terkadangnya di emulator jalan, di device-nya nggak jalan. Nah, berarti kan ada sesuatu yang salah tuh antara konfigurasi device-nya. Makanya diperlukan mobile device untuk mengecek apakah benar-benar valid nggak kira-kira dijalankan di mobile. Terus yang kedua ada software atau tools pengembang. Nah, kalau Windows Phone dia menggunakan Windows Phone SDK. Jadi untuk mendevelop Windows Phone itu dia wajib dia punya Windows Phone SDK. Kemudian Visual Studio Expression. Nah, kemudian kalau iOS dia harus punya Xcode sama iOS SDK. Jadi untuk mendevelop sebuah aplikasi iOS dia harus punya Xcode sama iOS SDK. Nah, kalau di Android kalian wajib punya yang namanya Java JDK, Java Development, kemudian Android SDK, Java Development Kit ya, Java Development Kit. Nah, kemudian kalian harus punya Android SDK, kemudian kalian punya tools pengembang, itu bisa Eclipse, bisa Android Studio, atau tools-tools lainnya. Kemudian yang terakhir kalian harus punya Android ADT. ADT berapa yang mau dipakai nih untuk mengembangin aplikasi tersebut. Kemudian poin selanjutnya adalah Java Micro Edition. Nah, ini sebenarnya udah lama sih, orang udah jarang sih pakai. Nah, kalian harus punya Java JDK, kemudian Java Micro Edition SDK, kemudian kalian punya NetBeans ya, NetBeans atau Eclipse. Nah, NetBeans kan kalian udah belajar ya di semester 3 ya. Sebenarnya bisa itu buat aplikasi mobile di NetBeans bisa. Kemudian di BlackBerry, nah kalian harus punya Eclipse atau Black Eclipse, terus kalian harus punya plugin BlackBerry-nya sama simulatornya. Nah, sekarang setelah misalkan tools-nya udah diinstal, hardware-nya udah diinstal, nah sekarang tergantung kalian, kalian mau menggunakan apa nih, Android kah, iOS kah, BlackBerry kah, untuk membuat aplikasinya. Atau Symbian, misalkan Pak saya mau membuat aplikasi mobile Symbian.
Tapi sih kalau Symbian sih kayaknya udah lama ditinggalin orang sih, udah jarang dipakai. Nah, makanya kita fokusnya ke Android atau iOS. Tapi kalau yang saat ini ya Android saja. Karena kan Android ini kan bersifat open source ya, kemudian open source, kemudian gratis ya. Dan banyak pengembang-pengembang lain yang saling bertukar pikiran nih kalau kita ada trouble atau ada error ya. Nah, ada komunitasnya nih, komunitas misalkan saling bantu nih. Kenapa nih error nih? Nah, nanti si komunitas tersebut yang bantu. Oke. Nah, ini contoh pemrograman di Java Micro Edition yang zaman dulu ya, zaman zaman sebelum adanya Android. Nah, jadi codingannya seperti ini. Jadi dia menggunakan Java Micro Edition. Nah, codingan seperti ini dia punya function void start apps, kemudian dia punya function void pause app, kemudian destroy application. Nah, misalkan saya mau menampilkan hello world. Nah, ini codingannya sama kayak Java sih sebenarnya. Saya punya variabel string MSG hello world, misalkan kemudian saya append MSG, artinya saya mengambil variabel dari string tersebut. Saya panggil, nanti keluar di aplikasi kalian, hello world gitu, display kan, get display, nah nanti keluar. Nah kalau ini dia runningnya menggunakan emulator. Nah Android juga bisa, kita misalkan kita udah install Android Studio ya, mau kita running, kita run di emulator yang udah kita buat nih virtualnya, bisa. Cuman kan terkadang agak lama. Kenapa lama? Karena bisa saja di komputer kita ini banyak yang kita install ya, kemudian banyak yang update nih, misalkan Windows-nya lagi update nih, ya otomatis kinerjanya berkurang kan, kinerja untuk mengeksekusi emulatornya berkurang. Nah, makanya sebaiknya kita koneksikan ke device. Jadi ketika kita udah selesai mengkode sebuah program ya di Android Studio, nah kita mau melakukan uji coba nih. Nah, kita caranya dengan mengkoneksikan device kita dengan menggunakan kabel lah, kabel USB data, kita koneksikan ke device-nya, kemudian nanti ketika kita running, kita pilihnya runningnya menggunakan device tersebut. Ketika di running, nanti aplikasi tersebut muncul di HP kita. Nah, ntar kita dapat lihat nih kira-kira masih ada bugs enggak, ada error enggak kira-kira. Nah, saran saya nantinya untuk pengujian kita menggunakan device, mobile device ya. Jadi kalau mau menggunakan emulator ya silakan. Cuman terkadang kalau menggunakan emulator ini prosesnya lama. Running hasilnya tuh lama, menunggunya mungkin lama ya, mungkin berapa menit mungkin ya. Beda kalau kita menggunakan device. Kalau device agak lebih cepat. Nanti kita coba praktek nanti ya. Oke, nah kalau ini kalau menggunakan pemrograman Android, nah nanti kita menggunakan tag view. Tag view itu apa? Nanti kita pelajari. Kemudian ada edit tag. Edit tag itu seperti apa? Edit tag itu untuk menginput sebuah nilai. Ada button nih. Button itu apa? Button tuh kayak tombol. Nah, nanti kita pelajari bagaimana sih kita menghubungkan antara XML desain yang telah kita buat, kita koneksikan ke main activity. Nanti kita pelajari. Nah, kalau yang di sini, di slide ini, dia menggunakan emulator nih. Jadi ketika programnya udah jadi, udah selesai, kemudian saya running, nah ntar munculnya di komputer nih, dia menggunakan emulator. Nah, langkah untuk menggunakan emulator, kita harus meng-create yang ada yang namanya AFD. AFD ya, AFD berapa, kemudian kita setting nih ukurannya berapa, kemudian OS-nya apa, API berapa gitu. Nah, nanti running sesuai dengan yang kita pilih tadi. Nanti kita pelajari. Kemudian kalau ini pemrograman di iOS. Nah, iOS dia menggunakan Xcode. Nah, seperti ini codingannya seperti ini. Nah, ini juga sama dia menggunakan runningnya menggunakan emulator. Jadi ketika programnya udah selesai, ketika saya running, nanti munculnya di laptop atau di desktop. Ini coding menggunakan iPhone. Nah, sekarang kita Android ya, Android. Yang kita gunakan untuk pengembangan Android, untuk praktikumnya kita menggunakan tools Android Studio. Nah, Android Studio itu apa? Android Studio itu merupakan tools yang merupakan bawaan dari IDE Android Studio, di mana aplikasi Android dengan bahasa pemrograman C++. Kemudian selain Android Studio kita juga bisa menggunakan bahasa pemrograman Kotlin nih. Kalau misalkan Pak saya mau menggunakan Kotlin untuk pemrograman Android bisa saja. Jadi selain Java, kita juga bisa menggunakan Kotlin atau C++ ya atau Kotlin. Nah, Kotlin ini sebenarnya bahasa pemrograman baru ya, di mana yang diciptakan oleh Google kalau nggak salah Kotlin ini. Nah, kalau misalkan kalian mau belajar, Pak saya mau buat
pemrograman Kotlin ya silakan ntar kita set ya kapan kita belajar Kotlin gitu ya. Sebenarnya codingannya hampir sama sih, cuman beda-beda dikit lah bedanya, nggak terlalu jauh sih. Untuk pemrograman Kotlin. Jadi Kotlin sendiri merupakan bahasa pemrograman resmi yang didukung oleh Google untuk pembuatan aplikasi Android. Kemudian ada yang namanya Dart. Nah, Dart ini juga sama bahasa pemrograman baru ya, digunakan untuk membuat aplikasi berbagai platform. Dart. Ada yang namanya Flutter kalau kalian pernah dengar. Ada yang namanya Flutter. Nah, itu juga sama sih, bisa digunakan untuk membuat sebuah aplikasi mobile. Flutter. Ada yang namanya Dart. Kemudian apalagi saya lupa Flutter. Saya lupa ada satu lagi yang digunakan yang lagi booming ya dalam pemrograman aplikasi ya. Nah, kalau ini dia menggunakan Xamarin. Nah, kalau Xamarin ini ya itu tools yang dipergunakan untuk menggunakan aplikasi Android. Cuman kalau Xamarin ini dia merupakan tools yang dibuat oleh Microsoft. Xamarin, dia menggunakan Visual Studio. Xamarin ya, Microsoft ya. Dia harus menggunakan Visual Studio Xamarin. Kemudian ini ada yang namanya React Native. React Native ini digunakan untuk pembuatan PhoneGap biasanya. Framework yang digunakan untuk melakukan PhoneGap. Bagaimana sih ngebuat build aplikasi dengan JavaScript misalkan dan React Native misalkan. Kemudian ada yang namanya TypeScript. TypeScript digunakan sama juga untuk pemrograman. Nah, kemudian ada yang namanya Swift. Nah, kalau Swift ini untuk Apple. Jadi kalau kalian untuk mau membuat aplikasi iOS, Apple iOS, nah kalian menggunakan Xcode toolsnya. Kalau Android menggunakan Android Studio atau Eclipse. Nah, kalau iOS itu menggunakan Xcode. Kalau kalian mau ngedevelop aplikasi iOS. Kemudian selain itu juga bisa menggunakan Objective-C atau Swift. Kalau bahasa yang digunakan untuk mengembangkan aplikasi iOS yaitu Swift sama Objective-C. Nah, ini contoh iOS ya, aplikasi iOS. Jadi tampilannya seperti ini. Mungkin dari kalian mungkin juga ada ya yang pengguna iOS ya mungkin ya. Nah, iOS ini jarang sekali ngehang error tuh hampir jarang sih. Hampir jarang. Beda kalau yang Android, mungkin ada yang sering crash, sering error misalkan ya. Kalau iOS ini dia ngejamin bahwa hasil produk yang dia buat ini memang benar-benar terjamin lah. Karena ya untuk mengupload sebuah hasil codingannya juga itu diverifikasi oleh di penyedia publishernya. Ini aplikasinya ini ada virus enggak, ada malware enggak gitu. Beda kalau Android. Kalau Android itu kan terkadang si aplikasinya itu sengaja disusupi malware nih. Sengaja nih dibuat nih. Namun kan kalau di Play Store tuh terkadang lewat-lewat aja gitu. Nah, beda kalau iOS. Kalau iOS ini emang benar-benar terjamin, dia bakal ngecek si codingan hasil codingannya ini ada virus atau enggak gitu. Kemudian Android. Android adalah sistem operasi yang berbasis Linux. Kemudian platform terbuka yang digunakan untuk membuat aplikasi piranti bergerak. Kemudian ada yang namanya Windows Mobile. Nah, Windows Mobile merupakan salah satu sistem operasi OS yang dikembangkan oleh Microsoft yang digunakan untuk pengembangan aplikasi mobile khusus produk-produk Microsoft seperti Windows Phone misalkan. Kemudian BlackBerry. Nah, kalau BlackBerry ini kayaknya udah lama ditinggalin orang ya. Nah, kalau BlackBerry juga dikembangin oleh RIM. Dia punya OS tersendiri, namanya BlackBerry OS. Kemudian ada yang namanya Symbian OS. Symbian OS ini sama juga sih, tipikal yang kayak Nokia zaman dahulu ya, kayak misalkan zamannya N-Gage, main N-Gage. Nah, itu menggunakan Symbian OS tuh, Symbian OS. Masih zaman-zamannya Nokia, apa namanya, game-game jadul lah tanda kutip ya. Nah, itu menggunakan Symbian OS. Nah, ini sistem operasi Android ada versi 1.1. Nah, nama-nama versi Android itu rata-rata nama-nama makanan.
Ada cupcake, ada donat, ada eclair, ada KitKat, ada pie, dan seterusnya. Nah, kalau nggak salah sekarang ini udah 10 apa 11 saya lupa, Android versionnya tuh, saya lupa kalau nggak salah, yang terbaru. Nah, jadi kalau kalian mau ngembangin aplikasi, kalau bisa pakailah aplikasi versi yang terbaru. Kenapa terbaru? Artinya ketika saya pakai HP dengan versi yang Android versi bawah nih ya. Nah, itu support. Beda kalau kalian misalkan ngembanginnya dengan menggunakan aplikasi versi 1.5, misalkan yang cupcake ya. Kalian coding menggunakan aplikasi Android 1.5, sementara HP saya Android versi 9.0 misalkan. Nah, itu rata-rata nggak support. Kenapa? Karena ada kode-kode library-library yang nggak support. Nah, sebaiknya saran saya gunakanlah versi Android-nya yang sesuai kebutuhan. Kalau misalkan, "Pak, ini terlalu tinggi nih," misalkan versi 11 atau versi 10 misalkan. Berarti ya turunin versi berapa gitu, versi sesuai kebutuhan, misalkan versi 5.0 misalkan. Atau kalian mau semuanya mau saya pakai, ya silakan aja sih, berarti dari versi 1.1 sampai versi terbaru misalkan. Silakan. Jadi ini versi-versi Android ya. Jadi nama-nama versi Android ini nama-nama makanan. Ada cupcake, ada donat dan sebagainya. Kemudian apa itu Android? Jadi Android merupakan sistem operasi seluler berbasis Linux kernel. Jadi dia merupakan OS-nya itu berbasis Linux kernel. Kemudian UI-nya dia layar sentuh, jadi tinggal disentuh aja nih kalau kalau mau ngeklik aplikasi ya tinggal klik aja, tinggal sentuh aja. Atau mau foto nih tinggal sentuh aja. Nggak perlu pakai keypad-keypad ya, tinggal tinggal layar sentuh gitu. Kemudian digunakan oleh lebih dari 80% smartphone, artinya kebanyakan orang-orang ini menggunakan Android OS-nya. Kemudian, Android ini bisa dijalankan di jam tangan, di TV, di mobil, sorry, di mobil. Jadi sekarang ini kayak kayak jam tangan anak-anak ya. Nah, itu rata-rata dia menggunakan Android tuh, misalkan dia mau nelpon, mau browsing tuh, kalau kalian misalkan punya adik ya, atau anak kecil atau saudara lah ya, saudara yang punya jam tangan ya, ternyata jam tangannya itu udah canggih nih zaman sekarang. Dia nggak hanya penunjuk waktu, tapi dia bisa telepon, bisa WA misalkan, atau bisa apa ya, browsing misalkan. Nah, itu jam tangan yang canggih zaman sekarang ya. Kalau kalau zaman dulu kan jam tangan hanya sekedar penunjuk waktu kan, oh udah jam 12 nih, udah jam 8 nih misalkan. Nah, kalau zaman sekarang itu udah canggih nih. Kalau yang khusus anak-anak sih sering pakai sih kalau biasanya. Dia menggunakan jam tangan itu misalkan untuk nelpon, nelpon orang tuanya atau lokasi, misalkan GPS nih, orang tuanya mau ngedetect nih anaknya ini posisinya di mana nih ya, dengan adanya misalkan device jam tangan tersebut, nah si orang tuanya nih bisa mantau nih, oh anak saya ternyata masih di sekolah nih, misalkan kok jam segini kok belum pulang-pulang ya, dia tinggal ngecek aja di aplikasinya tuh, oh ternyata anak saya ini misalkan keluyuran misalkan, dengan menggunakan teknologi GPS. Begitu juga dengan TV mobil misalkan ya. Kalau TV misalkan kalau yang sekarang ini tinggal ngeklik aja misalkan mau ngebuka TV, tinggal klik atau ngematiin AC nih ya. Tinggal pakai aplikasi Android, tinggal klik otomatis mati. Contohnya kayak AC, kayak HP apa ya saya lupa, Xiaomi ya kalau nggak salah ya. Jadi kalau mau matiin AC itu dia ada program, kalau nggak salah ya, kalau di Xiaomi kalau nggak salah ya. Saya bukan bukan promosi produk ya, jadi saya ngasih contoh ya. Jadi dia tinggal ngeklik, aplikasi tersebut, otomatis AC-nya mati. Walaupun nggak pakai remote gitu kan, kalau dulu kan kita nyari-nyari nih remote-nya mana gitu ya, harus menggunakan remote kan untuk mematikan dan menghidupkan misalkan. Nah kalau di aplikasi Xiaomi itu, dia bisa tuh tinggal kita klik aja aplikasinya, kita klik otomatis AC-nya mati, atau kita mau nyalain misalkan, atau kita mau nambah suhu misalkan. Kemudian Kemudian lebih dari 2 juta aplikasi Android di Google Play Store. Jadi setiap hari itu publikasi-publikasi hasil karya-karya produk dari pengembang Android itu banyak sekali di Play Store. Kalian tinggal cari aja misalkan mau aplikasi aplikasi apa, misalkan aplikasi e-learning misalkan, kalian searching aja banyak sekali, atau aplikasi misalkan belajar Android misalkan, nanti keluar tuh di Play Store banyak sekali aplikasi-aplikasinya. Nah harapannya juga sama ketika kalian udah selesai dari mata kuliah ini,
outputnya kalian bisa menghasilkan APK, aplikasi Android yang bisa dipublikasikan di Play Store harapannya. Harapannya dari mata kuliah ini yaitu, jadi ketika kalian udah selesai nih, mata kuliahnya udah selesai nih. Nah harapannya banyak hasil karya-karya kalian yang dipublikasi di Play Store yang bisa dimanfaatkan, artinya bermanfaat ya, bermanfaat bagi orang banyak. Kemudian Android ini sangat mudah disesuaikan pada berbagai perangkat. Jadi karena dia open source, kemudian dia mudah, sehingga perangkat-perangkat lain itu mudah sekali untuk dikembangkan. Kemudian yang terakhir adalah open source. Open source di sini artinya gratis ya, tanda kutip ya. Kalian mau ngembangin aplikasi Android tanpa berbayar, tanpa tanpa membayar ataupun membeli license tanpa membeli license. Jadi artinya kalian open source, kalian bisa mengembangin bersama-sama dengan pengembang lain mengenai aplikasi Android. Misalkan mau membuat aplikasi apa nih tentang jodoh misalkan. Saya mau buat aplikasi jodoh ya silakan aja. Tapi aplikasi jodoh ini saya mau ngembangin pengembangnya antara saya dengan tim saya misalkan ya silakan. Karena dia bersifat open source. Kemudian interaksi user, yang pertama dia isyarat sentuh, dia bisa digesek, bisa diketuk, bisa dicubit. Jadi Android itu bisa digesek, nah, digeser ya, atau digeser. Misalkan kita kayak buka Instagram gitu ya. Misalkan fotonya banyak nih, nah kita tinggal geser-geser aja tuh. Atau kita ketuk nih, misalkan ketika ketika kita mau ngeklik ini, tinggal kita tek, otomatis kebuka aplikasi. Atau kita cubit nih, misalkan mau kita zoom ya, atau kita mau kecilin, tinggal kita cubit aja tuh. Nah otomatis dia kecil. Atau kita mau besarin tuh, sih tinggal geser aja nih, gesek, teng, otomatis besar gitu. Makanya disebut poin pertama interaksi usernya adalah isyarat sentuh. Jadi bisa disentuh. Kemudian poin yang kedua dia punya keyboard virtual yang berupa karakter, angka, emoji. Nah, emoji di sini ya kayak misalkan icon senyum misalkan atau yang lagi marah misalkan. Nah, itu emoji. Jadi keyboard kalau zaman dulu kan keyboard tuh hanya sekedar angka, kalau nggak angka ya karakter ya. Tapi kalau yang sekarang Android itu udah banyak emoticon-emoticon. Misalkan kalian mau lagi marah nih, kalian mau share emoticon yang lagi kesel misalkan ya, itu ada bisa. Jadi keyboardnya itu tidak hanya sekedar karakter sama angka, bisa juga emoji situ. Kemudian dia punya mendukung fitur-fitur seperti Bluetooth, USB controller, dan peripheral. Oke, saya lanjut. Kemudian hubungan Android dan sensor. Nah, sensor bisa mengetahui aksi pengguna dengan meresponnya. Pertama adalah konten perangkat akan berorientasi sesuai kebutuhan. Nah, contohnya misalkan kalian awalnya landscape nih ya, landscape kemudian kalian puter, orientationnya kalian puter, otomatis dia layarnya berubah dia. Apa kayak orientation vertikal ya misalkan ya, dari awalnya horizontal, ketika sekalian baringkan atau di horizontal kan, dia akan ngikutin layar. Kemudian yang kedua dia menyesuaikan posisi peta, misalkan kalian posisi koordinatnya di mana nih, misalkan di Pangkal Pinang nih, saya tahu nih misalkan si Pak Adel ini katanya zoom, tahu rupanya dia lokasinya di Aseng misalkan, tahu saya dengan posisi di peta. Kemudian dia bisa menggunakan mobil virtual untuk mengontrol, kemudian dia bergerak terlalu cepat sehingga untuk interaksi game itu susah untuk menonaktifkan. Jadi saking cepatnya apalagi kalian main game kayak apa ya, kayak Free, tau nggak Free yang potong-potong itu kan cepet kan? Cetek cetek cetek. Nah, itu saking cepatnya tuh. Main game Free apa ya saya lupa tuh yang kayak Saga itu. Ya, itu kan cepet tuh. Kemudian ini layar Android. Nah, ini icon peluncurannya seperti ini. Ini ada ikonnya nih. Nah, ini icon nih. Kemudian widget pembaruan otomatis untuk konten langsung. Kemudian kalian bisa ngebuat folder, kemudian apa lagi? Kalian bisa menaruh Oke Google misalkan. Tinggal kalian ngeklik Oke Google, otomatis asistennya akan membantu kalian nih. Misalkan, Pak, tapi ada Pak satu yang nggak bisa dicari Google. Apa tuh? Cari jodoh katanya. Nah, itu nggak bisa itu. Kalau jodoh mah cari masing-masing gitu. Oke, saya lanjut. Nah, ini contoh aplikasi Android ya. Misalkan yang Pokemon Go yang dulu masih booming ya. Sekarang kayaknya masih booming juga sih. Nah, Pokemon Go, terus ada yang Pandora. Bagaimana sih aplikasi-aplikasi radio atau memutar musik misalkan. Kemudian Facebook Messenger. Masih banyak lagi sih aplikasi-aplikasi lainnya. Kemudian
apa saja sih yang diperlukan untuk mengembangkan aplikasi Android? Yang pertama kalian harus punya SDK-nya, Android Software Development Kit. Nah, dengan SDK ini akan ada yang namanya development tools, nanti ada library untuk ke petanya, emulatornya dan kodenya. Nah, kalau ini kayaknya udah dipelajari di ini ya, di APL mungkin ya, analisa perancangan perangkat lunak ya. Jadi konsep pembangunan aplikasi itu juga sama. Yang pertama dia harus analisis. Analisis ini misalkan permasalahannya apa, kebutuhannya seperti apa sih ketika saya membuat aplikasi. Misalkan saya membuat aplikasi order nasi goreng nih, permasalahannya apa? Misalkan permasalahannya kadang-kadang Mas yang jual nasi goreng ini kadang ada, kadang enggak gitu. Nah, bagaimana saya, membuat sistem yang bisa yang melakukan ordering gitu ya, ketika Masnya ada, otomatis ke-detect misalkan. Kemudian yang kedua adalah desain sistem, bagaimana sih saya ngerancang layouting-nya seperti apa sih? Ketika saya klik menu order, apa yang dieksekusi, ketika saya ngeklik chat, apa yang dieksekusi, dan seterusnya. Kemudian ada yang namanya implementasi, coding-nya seperti apa sih? Ketika desainnya udah saya buat, fitur-fiturnya udah saya ini ya, udah saya list misalkan. Kemudian saya implementasi, saya coding nih, saya coding, oh kalau menu ini codingannya seperti ini, fitur ini terkoneksi dengan ini, codingannya seperti ini misalkan. Terus koneksi ke database misalkan. Kemudian setelah codingnya udah selesai kalian buat, kalian harus uji coba nih. Kira-kira kode yang kalian buat ini masih ada bugs nggak, ada error nggak kira-kira? Kalian harus uji coba nih. Dicoba di device misalkan, di device kita ketika udah running, ketika klik ini sesuai nggak menunya, ketika saya klik order, harusnya melakukan order, bukan melakukan chatting misalkan. Atau misalkan saya ngeklik chat misalkan, nah, harusnya yang dieksekusi adalah chatting, bukan close misalkan. Kemudian ketika kalian udah selesai melakukan uji coba, kalian harus ngedeploy lagi kira-kira ada nggak pembaruan atau ada nggak yang direvisi dari hasil testing tersebut? Oh ternyata masih ada satu fitur nih yang belum terwujud, terrealisasi. Nah kalian deploy lagi. Kemudian yang terakhir kalian maintenance. Dari aplikasi yang kalian buat, kalian perlu melakukan maintenance. Agar aplikasi kalian itu terus update. Jadi sama kayak Facebook, kayak Instagram gitu. Pasti ada tambahan-tambahan fitur ya. Entah setiap bulannya, entah setiap tahunnya pasti ada perubahan-perubahan fitur. Artinya apa? Artinya aplikasi ini tidak hanya sekedar kalau udah jadi ya udah selesai gitu, enggak, tapi dia harus berkembang. Cara berkembangnya bagaimana? Ya itulah harus ada penambahan fitur-fitur atau perubahan-perubahan kayak Facebook ya kalau zaman dulu tampilannya seperti ini nih, tapi dengan perkembangan zaman dia berubah nih, setiap tahun berubah seperti ini tampilannya. Terus kemudian ada fitur apalagi, misalkan kalau dulu belum bisa main game, sekarang bisa main game gitu dan seterusnya. Nah, kemudian yang paling penting dalam pemrograman Android yaitu adalah algoritma pemrogramannya. Jadi kalian harus mateng dalam pemrogramannya, algoritmanya. Nah, algoritma ini kan kalian udah dipelajarin ya di semester 1 ya. Nah, ini bagaimana sih ngebuat sebuah tahapan pemrograman. Nah, ini alur-alurnya bagaimana sih ngebuat sebuah flow chart-nya misalkan. Nah, kemudian ketika saya setelah start, apa yang akan dieksekusi? Saya melakukan desain algoritmanya seperti apa, flow chart-nya seperti apa, kemudian saya melakukan pembuatan kodenya, kemudian saya lakukan pengujian terhadap kode yang telah saya buat. Misalkan kalau udah selesai nih, ternyata sudah tidak ada bugs lagi, kemudian saya harus mendokumentasi. Nah, dokumentasi ini sangat perlu. Kenapa? Ketika kalian misalkan awalnya di perusahaan A ya, ketika kalian udah pindah ke perusahaan B, ketika produk tersebut ingin dikembangkan, ada dokumentasinya. Jadi pengembang-pengembangan baru itu tahu, oh ternyata secara teknis harusnya gini 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 gitu. Nah, kalau kalian nggak ada dokumentasi, ya kasihan lah bagi pengembang produk kalian kalau dikembangkan ya. Itu makanya diperlukan dokumentasi. Kemudian perlu ada yang namanya arsip. Jadi perlu pengarsipan. Kalau dokumentasinya udah dibuat, perlu diarsip. Nah, ini algoritma pemrograman, saya ulang lagi ya, saya refresh kembali. Apa sih algoritma pemrograman? Jadi algoritma itu adalah inti dari ilmu komputer, di mana kriteria yang paling penting adalah ada input, ada output. Kemudian sebenarnya ada satu lagi sih, ada proses di situ sih. Jadi dari input itu dia diolah, diproses, akhirnya keluarlah sebuah output. Misalkan contoh ketika inputannya apa? Misalkan nama mahasiswa nih.
Prosesnya apa? Prosesnya misalkan pencarian data nih. Apakah nama tersebut ada di database misalkan. Nah, outputnya apa? Ntar dia menampilkan nih nama yang sesuai yang dicari tadi. Misalkan NPM-nya 111. Nah, ada nggak di dalam database misal ya, contoh outputnya seperti apa? Atau tidak ditemukan misalkan. Kemudian algoritma itu harus efektif dan efisien, jangan sampai berbelit-belit, muter kan, hasilnya ngeliling-ngeliling. Akhirnya tidak efektif dan efisien. Nah, kalau bisa algoritma itu harus lebih efektif dan efisien. Dan terakhir harus terstruktur. Jadi strukturnya harus rapi. Jangan kemana-mana, ke sini, ke sini, ke sini, ke sini, bingung kan. Nah, kalau bisa terstruktur dari sini ke sini, dari sini ke sini, dari sini ke sini. Nah, ketika ada masalah di sini, berarti akar masalahnya ada yang di atas ini. Gitu, makanya perlu terstruktur. Contohnya seperti ini, bagaimana sih mencari sebuah bilangan bulat positif misalkan. Nah, algoritma seperti apa? Pertama adalah masukkan bilangan positifnya, kemudian masukin harga awalnya, kemudian dia melakukan formula misalkan, kemudian dia menghasilkan dari hasil perkalian tersebut gitu, dan seterusnya. Ini contoh algoritma ya. Mungkin sudah dipelajari ya di semester 1 ya, cuman saya flashback lagi, barangkali ada yang lupa ya, terkait notasinya seperti apa sih notasinya gitu. Saya flashback lagi, saya ulang lagi gitu ya. Nah, ini notasi algoritma bisa menggunakan sistem flowchart, bisa menggunakan program flowchart. Nah, kalau ini menggunakan program flowchart, jadi ketika di start, apa yang dieksekusi pertama kali? Dia harus ngeprint judul. Nah, kalau judul, kalau misalkan dia lanjut ke read data, membaca data, kemudian file akhir. Kalau misalkan ternyata file akhirnya iya ada, berarti berakhir. Kalau tidak, maka dilakukan pencarian sampai dia menemukan ngeprint nama alamat perempuan tersebut. Kemudian simbol-simbol flowchart, ada yang namanya flow direction symbol, atau bahasa Indonesia simbol penghubung alur. Ada yang namanya processing symbol, atau disebut simbol proses. Bagaimana sih membuat simbol sebuah proses. Kemudian ada input output simbol, bagaimana sih menghubungkan simbol input dengan output. Ada yang namanya decision symbol, simbol keputusan. Jika iya, apa yang dieksekusi? Jika tidak, apa yang dieksekusi? Yang terakhir adalah konektor simbol. Jadi simbol-simbol flowchart, ada flow direction, arahnya kemana nih setelah langkah 1 selesai, maka langkah keduanya kemana nih. Kemudian ada yang namanya processing simbol, proses apa yang dieksekusi nih. Ketika langkah 1 udah dieksekusi, proses apa yang dilakukan. Kemudian ada inputnya apa sih dari simbol 1 ini misalkan. Misalkan inputannya berupa nama, alamat, inputannya. Terus outputnya seperti apa? Outputnya misalkan menampilkan nama dan alamat misalkan. Kemudian ada yang namanya simbol keputusan. Keputusan jika iya apa yang dieksekusi, jika tidak apa yang dieksekusi. Kemudian melakukan yang terakhir adalah konektor simbol. Bagaimana menghubungkan antara simbol yang satu dengan yang lain terhubung gitu, saling berhubungan. Nah, ini simbol-simbolnya ada seperti ini, ada simbol, ada garis, ada proses, ada input, output dan sebagainya. Ini kayaknya udah dipelajarin di semester 1 ya, tapi saya flashback lagi biar kalian semakin mantap untuk mengerjakan sebuah proyek. Kemudian syarat pembuatan flowchart, tidak ada kaidah yang baku. Kemudian flowchart itu sendiri merupakan hasil analisa suatu masalah. Kemudian secara garis besar, bagian utama dari flowchart itu yang penting ada input. Inputannya apa aja sih yang diperlukan untuk misalkan proses pendaftaran mahasiswa. Inputannya apa aja? Misalkan ada nama, ada alamat, misalkan ada nomor HP, misalkan. Kemudian proses apa yang diperlukan? Misalkan proses untuk melakukan pendataan mahasiswa baru, proses untuk pembuatan perkuliahan, misalkan. Proses apa lagi misalkan. Kemudian outputnya apa? Outputnya misalkan pencetakan KTM atau pencetakan jadwal perkuliahan, misalkan output dari hasil inputan tersebut. Atau misalkan KRS, misalkan outputnya nanti dari inputan tersebut menghasilkan KRS, misalkan. Nah, ini contoh flowchart, aplikasi counter. Aplikasi counter apa yang dieksekusi? Dia melakukan order sugar. Kemudian ini berakhir atau enggak nih? Kalau iya, berarti dia ke kanan nih, ke order price. Kalau enggak, oke, kode sama dengan P. Kalau kode P berarti dia memesan minuman. Kalau iya berarti ke kasir. Jadi dia memesan gula. Nah,
Ini udah berakhir apa belum? Kalau belum, apa lagi yang mau dipesan nih? Misalkan memesan order kentang misalkan ya, kemudian lagi nggak? Ada yang dipesan lagi nggak? Kalau enggak, berarti udah bayar ke kasir. Tapi kalau enggak, apa lagi yang mau dipesan? Misalkan minuman. Nah, kalau sudah tidak ada lagi yang mau dibeli, order, maka udah dia langsung ke kasir melakukan pembayaran. Ini contoh kedua, flowchart yang kedua, misalkan input bilangan, kemudian prosesnya adalah hitung sisa antar bilangan dengan yang lain. Nah, yang A ini artinya dia lanjutan dari sini ke sini. Start, nah ini berupa inputan, simbol inputan, nah ini merupakan simbol proses, kemudian ini simbol decision, keputusan, iya atau enggak. Jadi dia nginput bilangan nih, berapa bilangannya? Misalkan 3 nih. Nah, kemudian di sini proses. Dia bakal menghitung nih sisa bagi antara bilangan dengan 2. Sisa baginya berapa sih? Nah, ternyata sisa baginya tidak sama dengan 0 misalkan. Tidak sama dengan 0, berarti T ini, berarti keputusannya cetak ganjil. Berarti dia akan menampilkan bilangan ganjil. Tapi kalau misalkan sisanya sama dengan 0, maka dia akan mencetak genap. Berarti kan yes, ya kan, berarti dia akan mencetak genap. Nah, kalau setelah itu berakhir sudah sistemnya. Jadi ini adalah flowchart untuk algoritma menampilkan bilangan ganjil atau genap. Langkah awalnya start, kemudian inputannya itu ganjil atau genap, bilangannya, masukkan bilangannya, kemudian ini prosesnya, dia bakal menghitung sisa baginya berapa sih, dibagi duanya berapa sih. Nah, kalau ternyata sisanya sama dengan 0, maka dia yes, berarti cetak ini adalah bilangan genap. Kalau enggak, berarti dia bilangan ganjil. Kemudian berakhir sudah sistemnya tutup, close gitu. Nah, ini contoh alur ya. Oke. Kemudian ini saya langkah aja tugasnya, udah saya langkah aja tugasnya. Kemudian kayaknya kalian udah paham lah ya untuk tugas ya. Tugas yang ini, saya langkah aja nggak usah. Kemudian aplikasi Android. Aplikasi Android merupakan satu atau beberapa layar interaktif, jadi layarnya itu berinteraktif. Kemudian ditulis menggunakan bahasa pemrograman Java dan XML. Jadi dia menggunakan bahasa Java dan XML. Nah, XML-nya ini digunakan untuk mendesain layout-nya. Nanti kita pelajari bagaimana sih ngebuat layouting-nya. Kemudian menggunakan Android Software Development Kit atau yang disebut dengan SDK. Kemudian menggunakan pustaka Android dan Android Application Framework dijalankan dengan menggunakan Android Runtime Virtual. Jadi mesinnya Android itu namanya Android Runtime Virtual untuk mengeksekusinya tuh. Atau disebut dengan ART. Jadi ketika kalian udah selesai programmingnya udah selesai nih, codingnya udah selesai, kalian running, nah itu di situ ada proses pengubahan kode tuh. Kode dari kode bahasa bahasa kodenya bahasa Java atau apa di interpreter kemudian dirubah menjadi bahasa bahasa mesin. Nah, bahasa mesin ini bakal di-running oleh Android Runtime Virtual. Dia bakal ngecek nih kode-kodenya. Oh, ternyata oke, running keluar hasilnya antar. Nah, tantangan development Android yang pertama adalah beragam ukuran layar dan resolusi. Jadi bagaimana ketika kalian ngedevelop aplikasi, layarnya itu responsif ketika di HP yang layarnya gede misalkan atau di layarnya kecil gitu ya. Nah, itu harus responsif. Bisa baik di gede maupun di layarnya lebar maupun di layarnya kecil, dia menyesuaikan layar. Nah, ini tantangan development Android nih. Kemudian kinerjanya membuat aplikasi Anda responsif dan mulus. Jadi bagaimana aplikasi Anda ini tidak apa ya, tidak lelet ya atau tidak muter-muter gitu ya. Nah, bagaimana kalian harus membuat aplikasi kinerjanya yang lebih baik. Kemudian sisi keamanan, bagaimana membuat sebuah kode ini aman dari hacker, aman dari malware dan sebagainya. Kemudian kompatibilitas berjalan dengan baik pada versi platform yang lebih lama. Jadi kalian misalkan develop dengan versi terbaru nih, nah itu bisa diakses oleh pengguna-pengguna aplikasi yang jadul misalkan. Aplikasi kalian bisa diakses, bisa digunakan dengan aplikasi pengguna yang menggunakan Android yang jadul misalkan. Nah ini perlu nih kompatibilitas. Kemudian yang terakhir adalah pemasaran. Bagaimana sih aplikasi kalian itu bisa dipasarkan. Ya sayang lah ketika aplikasi kalian udah jadi nih, udah dibuat nih, tahu-tahu nggak dipasarin, nggak disebarkan. Sayang gitu. Jadi langkah terakhir adalah pemasaran. Pemasaran ini poin penting juga.
Bagaimana aplikasi kalian itu banyak di-download orang, banyak menghasilkan uang misalkan. Bagaimana sih menghasilkan uang? Nanti kita pelajari lah mungkin ya. Kalau nggak dipelajarin di semester ini, di luar silakan. Pak, bagaimana sih kita membuat aplikasi di mana aplikasi ini bisa menghasilkan uang? Sangat bisa. Bisa kalian jual atau kalian menggunakan iklan misalkan, itu sangat bisa. Oke. Nah, ini dasar-dasar pemrograman Android, ada yang namanya Java Identifier. Kayak kalian udah belajar lah, kayak ini kan belajar Java ya. Java Identifier itu apa sih? Suatu tanda yang mewakili nama-nama variabel, metode, kelas, dan lain. Misalkan hello, main, system, out, misalkan. Nah, ini yang dinamakan identifier. Nah, identifier di Java ini case sensitif nih. Case sensitif ini maksudnya seperti apa? Jadi dia tidak sama antara huruf besar sama huruf kecil. Misalkan tulisannya sama-sama hello nih ya. Yang satu hanya gede, hello. Yang satu hanya kecil nih. Ya beda, kalau di Java dia mengidentifikasi ini beda. Walaupun sebenarnya dari kata-kata sama nih, sama-sama hello. Atau hello-nya semuanya gede nih, hello. Yang satunya kecil, misalkan hello, hello, ukurannya kecil. Nah ini di Java, ini case sensitif. Dia menganggap ini beda. Walaupun kita bacanya sama nih, sama-sama hello ya, hello. Nah ini kalau di Java dia case sensitif, beda. Kemudian ini syarat-syarat identifier, kalau kalian mau membuat sebuah variabel ataupun apa ya, metode atau apapun, dia menggunakan underscore atau tanda dolar misalkan. Kemudian huruf dapat berupa huruf besar maupun huruf kecil, dapat menggunakan 0 sampai 9. Kemudian identifier tidak dapat menggunakan kata kunci yang ada dalam Java. Contohnya apa? Seperti kelas, public, void. Nah itu nggak boleh. Misalkan ya integer kelas A itu nggak boleh. Yang bolehnya seperti apa? Integer A misalkan atau integer B. Nah itu boleh. Nah kalian nggak boleh menggunakan kata-kata kunci yang ada di dalam Java. Kata-kata kunci yang ada di dalam Java nggak boleh. Misalkan kayak yang saya bilang tadi, misalkan string publik atau string void, misalkan string void A misalkan. Atau string kelas A misalkan, itu nggak boleh. Boleh misalkan string A aja, atau string nama misalkan, itu boleh. Kemudian ini keyword-keyword yang ada di Java, hanya beberapa sih yang saya tampilkan ya. Ada abstrak, ada karakter, ada double, ada else, ada interface, ada synchronize, ada volatile, ada unsigned, dan sebagainya. Kemudian ada yang namanya pernyataan blok. Pernyataan blok ini adalah suatu pernyataan atau lebih baris program yang diakhiri dengan titik koma. Jadi dia cukup satu baris ya, satu baris. Yang dan diakhiri dengan titik koma. Contohnya seperti ini, set content view r titik layout dot activity main. Artinya ini kode ini artinya adalah memanggil layout dengan nama activity underscore main. Nah ini intern hubungannya antara main activity atau activity di Java dengan XML. Nanti kita pelajari. Nah, kemudian ada yang namanya blok. Blok itu apa sih? Blok adalah satu atau lebih baris yang terletak antara kurung kurawal buka dengan kurung kurawal tutup. Jadi ada kurung kurawal buka, kemudian tutup. Nah, ini yang dinamakan blok. Jadi dia kumpulan beberapa pernyataan ya. Oke, sekarang adalah tipe data primitif. Data primitif kayaknya kalian udah pelajarin juga ya di semester sebelumnya ya. Ada logical, boolean, sama juga di Android juga sama logical. Ada true, false misalkan ya. Terus tekstual, karakter, kemudian integer, byte, short, integer, long. Nah kalian belajar juga nanti. Kemudian ada yang namanya floating, double, float, dan sebagainya. Di Android juga ada gitu. Nah ini tipe-tipe datanya. Kalau boolean dia 1 bits. Tipenya karakter, kemudian efektif responsive size-nya 16, kalau 8 berarti 16, kalau 32 long berarti 64 dan sebagainya. Nah ini cara untuk mendeklarasikan variabel. Sintak umumnya adalah modifiernya apa, tipe datanya apa, nama variabelnya apa, nilainya apa. Modifiernya apa Pak? Nah, kalian masih ingat nggak? Ada yang namanya private, ada yang namanya protect, ada yang namanya public di pelajaran OP, object oriented, masih ingat nggak? Nah, itu yang dinamakan modifier. Kemudian tipe data itu apa? Ya tipe data itu ya integer, string, apalagi karakter dan sebagainya. Nah, nama variabel apa? Nama variabelnya terserah kalian. Nama variabelnya apa? Misalkan nama, string, nama. Nah, nama itu merupakan variabel.
Misalkan string alamat. Nah, alamat itu yang dinamakan nama variabel. Kemudian yang terakhir adalah nilai awal. Nah, nilai berapa yang kalian set? Misalkan string nama sama dengan Rian. Nah, Rian ini ya yang dinamakan nilai awal, sorry, nilai awal. Nah, stringnya itu tipe data, kemudian namanya itu nama variabel. Nah, modifier apa yang kalian mau pakai, Pak? Public kah, private kah, atau protect misalkan. Mau pakai public ya silakan. Oke, paling itu materi untuk PBO hari ini. Minggu depan kita insya Allah praktek. Nanti untuk prakteknya nanti saya susun ya. Sesi satunya mungkin jam berapa sampai jam berapa, sesi keduanya jam berapa sampai jam berapa. Dari sini ada yang ditanyakan nggak? Dari materi ini ada yang ditanyakan nggak? Belum sebelum saya close. Ada yang ditanyakan nggak?